Ini saya langsung saja ya, walaupun satu orang yang hadir. Selamat pagi semuanya. Hari ini merupakan, saya bilang itu web kedua ya, tapi kalau dari uh, e-learningnya ini termasuk web ketiga, karena web pertama kan dari Prodi ya. Web kedua minggu lalu, kedua minggu lalu, web ketiga hari ini. Belajar ke 10. Nah, web ini sebenarnya secara garis besar itu membahas materi-materi di tugas ya. Di samping itu saya akan tambah sampai materi aktivitas belajar ke-10. Karena dari segi e-learningnya, ya, e-learningnya udah sampai sana. 10-11 kan ya. Cuman 11 nanti sedikit aja saya jelaskan karena akan saya jelaskan di web berikutnya. Ya, 11 ini muncul sampai 11. Nanti saya 10 aja, 11 saya jelaskan sekelas. Di uh, web berikutnya, 2 minggu lagi berarti ya. Di dalam tugasnya, ini saya buka tugasnya. Nah, ada penambahan sebenarnya yang nomor 4. 1-3 itu sama. 1-3 itu sama, penambahan di nomor 4. Kalau sebelumnya tidak boleh menggunakan for each, while, dan while, atau tidak boleh menggunakan struktur pengulangan. Nah, ini mungkin ada kekeliruan di sini ya. Harus ini struktur pengulangan, bukan keputusan. Tidak boleh menggunakan struktur pengulangan kalau dari soal tugas pertama gitu ya. Makanya banyak yang menggunakan for each, while, dan do while itu saya kurangi nilainya sesuai dengan rubrik nilai. Karena di rubrik nilai itu ada ketentuannya. Kemudian yang kedua, ini mumpung bicara tugas, ada yang menggunakan Java Collection. Java Collection itu sebenarnya lebih bagus ya, karena dia lebih fleksibel ya untuk array. Cuman karena materinya itu array, saya kurangi nilai, walaupun sedikit ya, itu paling 3 kalau nggak salah ya. 2 atau 3 poin. Nggak terlalu banyak sebenarnya mengurangnya. Cuman tetap aja saya kurangi nilainya, karena di sini materinya array biasa, bukan Java Collection. Kemudian penyebab pengurangan nilai lagi satu adalah karena penjelasannya kurang runtut, karena ada di poin nilai juga. Jelasin aja dari coding ininya nih maksudnya apa, di soalnya apa, bukan masalah, bukan malahan terlihat ini ya di videonya ngoding, habis itu ngodingnya tuh diem aja, nggak ada penjelasannya. Kalau pas ngoding dijelasin ya nggak masalah, diem aja, terus sudah selesai muncul hasilnya baru dijelasin hasilnya, udah selesai, hasilnya itu pun tidak lengkap penjelasannya. Nah, jadi saya bingung, apalagi yang tidak mengumpulkan codingnya. Nah, kalau nggak mengumpulkan codingnya, bingung juga saya nilainya. Karena pada saat videonya itu penjelasannya kurang runtut, kurang lengkap. Kalau ada codingnya masih mending kan ya, bisa saya cek, oh ternyata ada keliruan di sini, ternyata ada kurang di sini. Tapi pada saat video saja tidak mengumpulkan codingnya, gitu ya. Jadi saya bingung, karena yang saya bilang tadi, penjelasannya kurang runtut, jadinya ini udah masuk belum ya? Ini udah terjawab belum ya? Gitu. Saya bingung jadinya. Kayak misalkan penawaran di satu grade 1, pada saat dia uji coba, dia isi lebih dari 100.000. Memang diskonnya itu udah kesampaian. Tapi ini kan belum ada di sana. Jadi ini udah sampai belum ya? Dan cepet-cepet banget menjelasin codingnya. Jadi dan lihat. Kemudian penghapusan udah eh, ini belum ada hapus menu dan sebagainya, itu udah dilaksanakan belum gitu ya. Jadinya dia menjelaskan cuma sedikit aja. Ini selesai. Jadi bingung bisa menilai, karena rubrik nilai itu semua ada poin-poinnya. Makanya saya wajibkan untuk tugas 2. Kalau tugas 1 nggak. Tugas 1 masih bisa saya ini kan. Kalau tugas 2 itu panjang banget, walaupun tugas 1 itu sama penamaan dikit aja kelihatan ya. Tugas 2-nya penamaan dikit aja dari tugas 1, penamaan for ini, tapi dari codingnya tuh lumayan banyak. Ya, lumayan banyak penyamahan kalau dari codingnya. Makanya kalau misalkan nggak dikumpulkan jawabannya, codingnya itu saya susah. Kemudian yang kedua berikutnya ya, untuk codingnya jangan di print screen terus masukin ke sana.
Ya boleh-boleh aja sih kalau dia codingnya besar ya. Kalau coding kecil banget terlihat, saya harus zoom lagi, zoom lagi. Jadi kurang efektif saya menilai, jadi bingung. Enakan .java ataupun mau masukin ke Word ya bisa-bisa aja. Cuman ngapain juga kan 2 kali kerja kita .java itu upload aja langsung. Lebih gampang kan ya. Mau eh, 2 kelas jadinya ataupun 1 kelas nggak masalah. Ini ya 1 kelas, maksudnya satu kelas bukan 1 kelas ya. Maksud saya 1 file atau 2 file dipecah jadi 2 juga nggak masalah. Ya, 1 file atau 2 file, misalnya 1 file itu ada 2 kelas atau 3 kelas dalamnya, boleh. Dipecah jadi 3 juga nggak masalah, tapi sarannya dipecah aja. Kalau saran, kalau mau di Java ya dipecah jadi berapa file, .java itu ya. Karena memang kalau misalkan 1 file ada 2 kelas di sana atau 3 kelas, pada saat compile dia akan menjadi sesuai dengan jumlah kelasnya, kelasnya itu. Dan jadi 3 kelas itu jadi 2 kelas ada 3, 4 kelas 2 kelas ada 4. Memang seperti itu ya pada saat selesai di compile. Tapi kalau memang 1 file aja, 1 file ada 5 kelas, itu jadi bingung kita meriksanya. Maka dicaranya pecah aja. Tapi kalau untuk tugas sekarang ini, jadiin 1 file, 2 kelas, 3 kelas, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Pisah misalnya di 3 kelas, itu juga tidak masalah. Ya. Ya, di penambahan di sini, ini saya akan menjelaskan dari pertemuan dari 4 ini ya, 1, 3, 2, 3 kan udah di web sebelumnya, biar enggak 2 kali menjelaskan dalam materi yang sama. Nah, saya akan menjelaskan for each while dan do while ya, untuk penjelasan materi, mulai penjelasan materi ini yang ada di tugas juga. Kalau array kan udah, kemudian kalau keputusan sudah juga, lalu metode, class, identifier, keyword dan sebagainya udah minggu lalu. Kalau untuk soalnya ini lebih tertuju ke perulangannya berarti ya, kalau soalnya daripada tugas sebelumnya. Misalkan kalian mau ngetik, misalkan dia 1 sampai 2 menunya, ya. Terus kalian ngetik 3 atau 4, dia ulang lagi. Ya, itu kan formanya ya. Kalau kita lihat di codingnya misalkan. Itu kan di for mainnya ya, atau while atau do while, bebas saja. Cuman kalau untuk kasus ini paling pas do while. Nanti saya jelaskan karena ada materinya lagi untuk for while dan do while. Nah, ini. Nah, sebentar sih. Ada. Coba saya jalankan ya. Nah, saya bilang tadi main di perulangan ya. Kalau saya bisa pakai dual di sini ya. Nah, kan kalau pilihannya 3 tempat, nah, dia kan terus ulang ya. Memang kalau masih ulang itu kan main di dual ya. Karena mainnya di kalau misalkan nggak nemu, dia akan close dari, dia akan muter lagi. Kalau nggak nemu, maaf, dia akan muter lagi ke atas. Kalau nggak nemu, dia akan muter lagi. Kalau nggak sesuai, misalnya kalau kalau kita pencet 0 atau apa, dia akan keluar dari perulangannya. Itu menggunakan break. Nanti dah saya jelaskan lagi. Kalau nggak nemu, dia akan berulang lagi. Nah, ini dia kalau lebih kecil. Kalau ini lebih kecil dari ini, dia akan berulang lagi. Masuk harga Anda tidak valid atau harga Anda negatif, seperti ya. Nah, ini dia kondisinya.
terus ulang lagi dia kalau misalkan tidak terpenuhi. Kalau min 100.000 misalnya dia ngulang lagi. Harus positif, ulang lagi dia, ngulang lagi dia gitu. Konsepnya seperti itu. Banyakan main di perulangan. Kita lanjut saja. Nah, untuk penjelasan codingnya, kalau bingung bisa ditanyakan di diskusi. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, bisa dimasukkan ke diskusi biar diskusinya nggak kosong. Kemudian yang pertama kita lanjut ke materi perulangan. Materi yang sebenarnya ini nggak ini ya, nggak susah sebenarnya, ini gampang. Cuman penerapannya kalau logika kita kurang jadi bingung gitu. Jangan salah, perulangan ini menyebabkan coding kita jadi hang, bisa jadi ya kalau perulangannya salah. Misalkan eh, dia terus berulang ya sampai angka di 7. Misalkan dia penambahan menambah satu, nambah satu dari angka satu, tapi berakhirnya di min 2 misalkan itu ya. Misalkan ya dia nggak akan nemu, dia kan nggak akan nemu nilai tersebut misalkan ya itu ya. Dia penambahan tapi angka di 7 itu nggak ada. Jadinya terus berulang tanpa henti. Nah, hati-hati. Ketika dia berulang tanpa henti, angka di 7 nggak ketemu, ya terus berulang. Jadinya coding kita hang dia jadinya ya. Terus dia berulang sampai uh, mati aplikasinya. Karena kalau udah bermasalah OS kan dia, kalau kalian belajar sistem operasi ya, kalau sistemnya aplikasi yang bermasalah, kernel akan mematikan daripada aplikasi itu. Makanya namanya foreclose ya. Ada namanya foreclose, itu kerjanya si kernel kan gitu ya kalau kita belajar sistem operasi. Ini ada yang datang lagi. Terima kasih datangnya Selomita Firdaus. Ini Bapak, Ibu, Mbak, atau Mas nih ya, Selomita Firdaus. Terima kasih sudah hadir. Saya lanjutkan lagi. Tadi sudah dibahas tentang sedikit ya tugasnya. Sekarang bahas per bagian daripada materinya. Walaupun materinya itu sampai perulangan, tadi sudah saya bilang sampai perulangan, tapi tetap saya bahas sampai pertemuan atau aktivitas belajar ya, bukan pertemuan ya. Aktivitas belajar ke-10. Nanti ke-11 ini akan saya lanjutkan di web berikutnya. Yang 6 kalau nggak salah ya, for, while, dan do. Nah, ini struktur keputusan. Ada for each, while, dan do. Nah, secara keseluruhan ya, ini secara keseluruhan ya saya bisa bilang, selain for each ya, kalau for each kan untuk array ya, for each untuk array. Nah, ini for, while, dan do secara ini ya sederhananya, for itu awal dan akhir kita ketahui. Nah, itu sederhananya. Kalau while itu awal kita ketahui, berakhirnya kita nggak tahu kapan. Kalau do while sama kayak while. Awal kita tahu, berakhirnya kapan, kita nggak tahu. Cuman kalau do while minimal dia mengerjakan satu proses di dalam perulangan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, simpelnya kalau kita ilustrasikan, kalau kita ke bioskop ya, kalau while dan do while. Kalau while itu kita pada saat mau masuk bioskop, kita nggak punya tiket, kita disuruh keluar. Satpamnya berada di luar bioskop. Kalau dual, satpamnya berada di dalam bioskop tersebut. Pada saat kita masuk, kita nggak bawa tiket, kita masuk dulu ke ruangan bioskop. Di dalam baru mana tiketnya gitu, nggak ada baru dikeluarin. Jadi kita sempat masuk ke dalam sekali kalau dual. Makanya sangat-sangat cocok untuk kasus tugasnya. Dual itu sangat cocok. Dual juga sebenarnya bisa-bisa aja. Well bisa-bisa aja kalau salah. Tapi dual yang sangat cocok untuk kasusnya. Kalau while kita akalin lagi gimana caranya biar masuk dia di menu. Kalau dual paling cocok. Kalau for tadi saya bilang awal dan akhir kita ketahui. Cocok untuk kasus-kasus misalkan untuk nyari nilai bilang genap. Karena awal akhir kita tahu misalnya carilah bilang genap dari angka 1 sampai 1000. Kita kan tahu awal dan akhirnya ya. Kalau misalnya bilang prima, carilah bilang prima dari 1 sampai 100, 1000 dan sebagainya. Kalau for each itu untuk array dibilangnya. Kita buka materinya. Itu tadi secara keseluruhan ya. Kalau for awal dan akhir kita ketahui, kalau while awal kita ketahui, akhir belum tahu. Kalau do while sama dengan while. Bedanya kalau while itu
Pada saat kondisi tidak terpenuhi, dia langsung keluar. Tapi kalau dual, walaupun tidak terpenuhi, dia dapat masuk minimal sekali aja di dalam perulangan tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Perulangan dan perulangan bagi menjadi dua kelompok, ada counted loop dan uncounted loop. Nah, perulangannya jumlahnya perulangannya terhitung atau tertentu. Dalam kelompok ini ada perulangan for each. Kita tahu awal dan akhirnya, tadi saya bilang ya. Kemudian, untuk yang kedua, perulangannya jumlahnya perulangannya tidak bisa ditentukan di awal, tidak tertentu dari while dan while. Kita nggak tahu akhirnya. Makanya while cocok dengan dan while cocok untuk ya dan tidak ya. Apakah mau lanjut? Ya. Mau lanjut? Ya. Mau lanjut? Ya. Kita kan nggak tahu kapan bilang tidak. Itu maksudnya. Walaupun di coding kita tahu kalau bilang tidak dia akan keluar. Kita udah tahu sebenarnya kalau di coding ya. Tapi kenyataan dari kasusnya itu dianggap kita nggak tahu gitu ya. Apakah mau lanjut? Ya. Mau lanjut? Ya. Ini kapan bilang tidak? Kan nggak tahu. Suka-suka kita. Kalau kita kecil tidak, dia keluar. Sama kayak di tugasnya nih. Pilih menu nasi goreng, pilih menu ayam bakar, pilih menu es jeruk. Nah, kapan kita ketik selesai? Ya suka-suka kita dong. Kapan itu sampai uh, terpenuhi makanan yang kita pesan atau minuman yang pesan baru kita selesai. Itu kapan? Ya, nanti aja itu maksudnya. Nah, itu maksudnya ya. Itu cocok untuk kasus-kasusnya. Kalau perulangan for ya angka-angka. Salah satunya ya angka-angka. Misalkan kita bilang prima, jadi kita tahu berakhirnya sampai 1000. Berakhirnya sampai 10.000. Ya. Walaupun saya bilang tadi untuk kasus yang tidak kita akalin jangan menggunakan for game saja, tapi nggak efisien ya. Kalau while dual kita menggunakan while, kita menggunakan while bisa-bisa aja juga. Ya, untuk kasus tadi bilang prima kita pakai while bisa. Dual bilangan prima untuk bilangan genap dan sebagainya, atau mencetak 1/1000 bisa dia. Dual nih sama while bisa. Cuman uh, dia diperuntukkan untuk kasus apa? Nah, itu sekarang. Walaupun sebenarnya tadi bilang untuk awal dan akhir kita ketahui pakai while dual dengan angka-angka tadi bisa-bisa aja sebenarnya, nggak masalah. Ya, ini yang tadi saya bilang kalau belum paham itu tanyakan di diskusi atau yang datang di Windows Team ini, Microsoft Team ini hari ini ya, meeting ini ya silakan tanya langsung kalian datang di meeting ini. Lanjut lagi. Nah, ini for ya, ini for saya udah buat, sempat buat. Nah, ini sebenarnya materi masih keputusan, masih perulangan, masih file, maksudnya buat kelas, buat metode, identifier, keyword dan sebagainya yang materi awal-awal ini masih materi yang terbilang saya bilang gampang ya. Saya bilang gampang materinya. Udah si for, while, dual, untuk perulangan, percabangan, dan masih array, metode, string, itu masih materi yang gampang. Nggak terlalu susah. Nah, ini for, perulangan for seperti di buku ini ya. Start, dimulai, misalkan dimulai dari angka 1, kondisian lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan sebagainya. Ini kondisian itu kalau saya bilang nilai akhirnya ya, kemudian increment atau decrementnya, menaik atau menurunnya. Sebenarnya I++ ini kalau kita ganti dengan I sama dengan I+1, itu bisa-bisa aja. Nah, kalau saya ganti seperti ini juga nggak masalah sebenarnya. Jangan, nggak masalah ya. Saya ganti ini I sama dengan I+1 sebenarnya nggak masalah. I++ nggak masalah. Memang itu ya, memang itu disaranin I++ biar pendek. Tapi I++ sama dengan I sama dengan I+1 ya. I++ itu disamakan dengan I sama dengan I+1 ya. Sama dengan ini. I++ itu sama dengan I sama dengan I+++1. Sama. Nah, ini sebenarnya tadi ini start, kondisian, menaik atau menurunnya. Gimana atau gimana. Bisa menaik 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kalau menaik 2,
tersesuaikan. Kalau naik 3 kita sesuaikan lagi. Nah, ini kan udah tahu ya minggu lalu, 2 minggu lalu udah saya jelaskan juga. Dan kalian pasti sudah tahu stop work dan nilai 1 nih plus penghubung nih, kalian pasti sudah tahu. Kalau di C++ penghubungnya tuh lebih kecil. Kalau di C-Sharp bisa lupa ya, C-Sharp kalau nggak salah dan ya, dan plus ya lupa saya. Pokoknya beda-beda setiap coding. Yang penting kalian paham dasarnya. Oh, ternyata ada penghubung antara string dengan variabel. Kalau di sini pakai plus, kalau di coding lain pakai apa itu. Gampang ini karena kita udah tahu dasarnya. Pasti ada penghubungnya. Nah, untuk mencari penghubungnya searching aja di Google misalkan ya. Kalau misalkan bingung atau nggak tahu penghubungnya pasti ada. Kalau di Java itu pasti plus. Kemudian lanjut lagi kalau untuk while hasilnya. Nah, ini perulangan. Oh, masih perulangan for each ya, maaf. Kalau for each ini untuk kasus array. Ya, kalau di contoh saya string. Ini kan masuk array juga. For each, nah, ini dia. Kalau saya ini string ya, ini kan array juga ya. Ada kurung seperti ini. Nah, kalau di sini integer angka, ini array. Array sangat cocok sekali kalau kita mau menampilkan hasilnya menggunakan for each. Walaupun menggunakan for biasa juga bisa. Ya, menggunakan for biasa juga bisa. Sama aja. Ya. Tapi for each lebih pendek codingnya. String, mata kuliah. Mata kuliah ini variabel dari stringnya. Kemudian daftar mata kuliah ini, saya bilang variabel array-nya. Ya, ini variabel daripada stringnya. Yang ini variabel daripada array-nya. Ya, variabel array-nya. Kemudian di sini ada 3, ada pemrograman Java, basis data, dan ada struktur data. Ya. Dia akan berulang 3 kali. 1, 2, 3 kan gitu ya. Nah, mata kuliahnya apa? Kemudian yang ini merupakan variabel dari string ini. Dia akan munculkan, kalau ini ada 3, ya 3. Kalau ada 4, ya 4. Saya tambah lagi 1. Web, dia akan nambah lagi 1. Nah, ini kan ada 4. Kalau tadi 3, sekarang 4. Nambah lagi dia. Nambah lagi dia. Itu gampang. Enakan menggunakan for each kalau untuk kasus array ya. Kalau di penjelasannya perulang for each pada Java digunakan untuk menampilkan isi dari array. Ya, untuk mulai perulangan for each pada Java, keyword yang digunakan adalah for, sama kayak for ini ya, for biasa ya. Cuman for each ini variabel yang akan menampungnya, ini array-nya gitu ya. Dan berikutnya struktur perulangan. Perulangan yaitu while. Nah, kalau while tadi saya bilang awal dan akhir tidak kita ketahui. Ketika proses tidak sesuai atau ketika kondisi tidak sesuai, dia akan keluar, langsung keluar. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan 1 sampai 5 ya. Awal dan akhir kita ketahui sebenarnya ini berawal dari 1, berakhir di 5. Tapi secara teori ini cocoknya for gitu ya. Tapi bisa, tadi saya bilang bisa. Ya bisa. While biasanya untuk kasus yang tadi saya bilang. Oh, lanjut ya, lanjut tidak. Kasus angka bisa. Bisa dia. Ya dan tidak tuh pakai for juga bisa sebenarnya. Kita akalin ya, bisa-bisa aja. Cuman agak ribet ya. Bisa. Nah, while 10 sampai 5. Nah, di sini. Contohnya, ini dia ya. Dimulai dari 0, berakhir di 2. Gitu ya. Banyak jalan. Nah, 0, 1, 2 kan saya bilang tadi. 0, 1, 2. Yang kecil dari 3.
Dan lagi bagi yang ikut di meeting ini, kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya. Bagi yang nonton video ini, ya, kalau ada pertanyaan silakan masukkan ke diskusi, ya, bagi yang bingung. Kemudian kita lanjut lagi, terakhir adalah dual. Nah, dual ini walaupun kondisi tidak terpenuhi, minimal dia dapat satu, ini ya, satu proses dia. Minimal dia masuk ke while-nya. Kalau kita lihat codingnya yang sudah saya buat, nah, udah diskusi minimal 1 kali percobaan ke-10. Karena di sini dia 10, tapi lebih kecil dari 5. Dia masuk sekali aja, walaupun tidak terpenuhi. Kalau dia terpenuhi, misalkan ini, terpenuhi sekali ya, 12 saja. Dan seperti ini. Nah, dia akan 2 kali. Percobaan ke-10, percobaan ke-11. Tapi kalau lebih kecil dari 5, dia kan nggak terpenuhi sama sekali ya. Pasti nggak terpenuhi, tapi dia tetap masuk. Dia akan membaca 10-nya, percobaan ke-10. Ya. Tapi nggak nambah dia. Masuk dia sekali, walaupun tidak terpenuhi. Dia. Walaupun nggak terpenuhi, dia masuk sekali. Nah, itu kalau dual. Cocok kasus untuk tugasnya. Sangat cocok sekali. Itu ya 3, 4 ya. Ada 4 tadi. Struktur pengulangan, ada for each, ada while, ada dual. For awal dan akhir kita ketahui, for each untuk array, while awal kita ketahui, akhir belum tidak kita ketahui dia. Kemudian while kalau tidak terpenuhi dia akan keluar. Kalau dual sama kayak while sebenarnya, kalau tidak terpenuhi dia akan masuk minimal sekali. Nah, kan sederhananya bisa dibilang seperti itu. Kemudian di tugasnya, ya, di tugas kalian saya ngelihat ada break dan continue. Nah, ini saya jelaskan. Ini saya cek di materi sih nggak ada ini ya, materi di PPT-nya. Nah, ada break dan continue. Ini sangat penting sekali untuk membantu dari kasus perulangan. Ada break, ada continue. Break, kalau misalkan kita ingin close dari perulangan tersebut ya, bukan program ya, kita pakai break. Misalkan, ya, kalau kondisinya salah, atau kalau kondisinya tidak sesuai, kita mau keluar dari perulangan, ya, pakailah break. Kalau continue, kita mau meloncati angka itu. Misalkan 1 sampai 100, kita mau meloncati angka 10, 20, 30, 55 misalnya ya. Pakailah continue, kita loncat itu. Tapi tetap masih perulangan masih jalan. Kalau break perulangannya itu nggak jalan, dia akan menjalankan proses berikutnya. Nah, itu saya sering lihat bahkan hampir semua ya menggunakan break pada saat mau keluar dari perulangan itu. Ya, saya lihat di tugas-tugas yang kalian buat gitu ya. Baru salah baru 3 atau 4 ya yang udah ngumpul. Nah, saya lihat dari sana ada break. Nah, makanya saya jelasin di sini. Ada break, ada continue. Sudah saya buatkan juga codingnya ya. Nah, ini dia. Kalau continue, dia akan meloncati angka yang kita inginkan. Misalkan for, dengan for ya. Dari 1 sampai 10. Loncati angka 5. Angka 5 nggak akan dicetak. Tapi perulangan tetap jalan. Ya, perulangan tetap jalan. Dia lanjut, bukan keluar ketika ketemu 5. Nah, tetap jalan ya. 1, 2, 3, 4, 5-nya hilang. 6, 7, 8, 9, 10. Dia untuk meloncati angka tertentu. Ya, dia untuk meloncati angka tertentu. Tapi kalau break, dia akan keluar dari perulangan. Tapi bukan keluar dari program. Ingat, bukan keluar dari program. Misalkan saya hapus. Nah,
Ini kita break. Ketika ketemu 5 dengan break 5 tidak akan dicetak di perulangan. Konsepnya 1, 2, 3, 4, 5, pleng, ketemu sampai sini, dia akan ke break, dia akan keluar. Makanya 5 tidak akan dicetak. Ya, ya lagi. 1, 2, 3, 4, plek, 5 nih. Oh, 5 memenuhi, ternyata turun dia break langsung keluar. 5 nggak akan masuk sini. Karena ini masih dalam satu perulangan ini. Makanya 1, 5 nggak boleh. Tapi dia nggak keluar dari program. Ini di luarnya for ya. For kan sampai sini. Ini akan tetap jalan. Nah ini ya. Akhir dari angka yang ketemu break. Nah ini break. Ini tetap jalan ya. Di luar for. Nah ini sering dipakai untuk kasus seperti tugas ini. Ya, pakai break. Continue nggak? Break. Tapi kalau kasus tertentu kalian butuh continue, misalkan dari 100 nama, kalian mau ngeluarin nama apa? Anton misalnya. Atau Tono mau kalian keluarin, isi aja continue. Jadinya nama Tono ini nggak akan dicetak. Nama eh, nama Abraham itu yang nggak akan dicetak gitu ya. Kalau misalkan kalian isi di continue-nya, diloncatin mbak dia. Nah, misalkan kasus yang seperti itu. Nama-nama tertentu, angka tertentu, kalian mau nggak cetak, pakailah continue. Tapi kalau mau keluar, pakailah break. Nah, seperti contoh di tugas 2 ini ya, dengan menggunakan break juga. Nah, ini dia. Break kalau di SweetKeys kan break itu memang temennya ya. Memang harus ada di SweetKeys ya, temannya dia, temannya si SweetKeys. Tapi kalau for kan bukan temennya. Ada nggak masalah, tidak ada nggak masalah. Tapi kalau kasusnya butuh ada ya diisi. Kalau kasusnya eh, nggak butuh isi nggak usah isi. Tapi kalau SweetKeys harus diisi ya, wajib diisi. Nah, ini break. Kalau misalkan eh, dia lebih besar dari maksimal pesanan, dia akan keluar. Dia akan keluar dari perulangan ini. Ya, dia akan jalanin. Terus lain, nah ini dia. Jika diinputkan selesai, jangan keluar. Pakailah break. Tujuannya ya biar kita nggak else lagi. If else nggak bisa lagi. Pakai break aja udah keluar ya. If input nama, kita ketikkan equal, dia akan keluar. Kan konsepnya seperti itu. Kan ini. Tanpa break, kalian pakai if else, nggak masalah. Nggak masalah juga sebenarnya ya. Bisa kita akalin. Tapi kalau if itu isi break, jadi dia lebih pendek gitu ya. Nah ini sedikit aja ya. Kalau if itu cuma satu statement saja, itu nggak usah pakai kurung awal buka tutup, nggak masalah. Kalau lebih dari satu, wajib diisi. Nah, ini tambahan aja ya, mumpung saya lihat ini. Kalau misalkan statementnya cuma satu, itu tanpa kurung awal buka tutup, nggak masalah. Kalau lebih dari satu, wajib ada kurung awal buka dan tutup. Itu harus diingat. Tapi ya kalau saya sih nyari amannya, walaupun satu juga isi kurung awal buka tutup ya. Walaupun codingnya tambah panjang jadinya ya. Nambah 2 baris di sini. Kalau ini 2 samping lebih pendek lagi. Nah, misalkan satu, saya pencet selesai. Ya, selesai ya. Ini selesai ya. Dia akan break. Break maksudnya keluar dari perulangan. Nah, keluar dia kan ya. Nah, itu break sangat-sangat bermanfaat sekali kalau untuk kasus di tugas ini. Untuk menstop perulangan. Nah, itu untuk materi perulangan. Nah, kan kalau ada pertanyaan, yang di meeting, silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya langsung sebut ini nama aja ya, Mas Mbak atau Bapak Ibu ya. Saya langsung sebut nama aja, Miftahul Huda atau Selomita Firdaus. Itu ada pertanyaan? Ada bingung? Belum paham?
Bisa. Baik Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang tadi itu bedanya for sama for each itu apa ya? Kalau for itu untuk kasus awal akhir kita ketahui ya. Misalkan kita mau cetak angka 1 sampai 100, angka 2 sampai 1000. Kita mau jadi bilang prima, kita mau jadi bilang genap ganjil dan sebagainya. Nah, itu kan biasanya ada perulangan awalnya 1 sampai 100. Itu kita ketahui. Tapi kalau for each itu untuk array biasanya. Ya, untuk kasus array. Misalkan array itu ada 100 ya, 0 sampai 99 ya. Ada kita mau cetak, kalau array itu kan tipe data yang namanya sama, tipe data yang sama, yang membedakan adalah indeksnya, kan gitu ya kalau array ya. Array adalah suatu variabel di mana tipe data yang kumpulan data ya saya bilang ya, dengan nama yang sama, dengan tipe data yang sama, yang membedakan adalah indeksnya. Nah, indeks ini akan diolah oleh si for each ini, biar lebih gampang ya. Sebenarnya pakai for pun bisa, ya. Pakai for pun bisa. Kita mau mencetak array pakai for bisa. Cuman dia lebih panjang codingnya. Kalau for each itu lebih pendek. Tapi kalau kasus untuk 1 sampai 100 bilang prima genap itu for each nggak bisa. Sama seperti saya jelaskan sebelumnya, apa yang bisa dilakukan if sweet kiss belum tentu bisa dilakukan if. Apa yang dilakukan oleh if pasti bisa dilakukan oleh sweet kiss. Sama dengan if dengan sweet kiss ya. Ini kasusnya hampir mirip. Saya ulang lagi, apa yang dilakukan oleh sweet kiss bisa dilakukan oleh if. Apa yang dilakukan oleh if belum tentu bisa dilakukan oleh sweet kiss. Sama kasus dengan for dan for each. Apa yang bisa dilakukan oleh for each bisa dilakukan oleh for. Apa yang dilakukan oleh for belum tentu bisa dilakukan oleh for each. Nah itu ya, itu uh, mirip seperti if dan sweet kiss. Jadinya for each hanya khusus untuk array. Kalau for biasa untuk kasus semua, kalau perulangan. Paham ya? Oh, iya paham. Berarti itu konsepnya sama dengan yang sweet kiss ya? Ya, maksudnya ini ilustrasi aja. If dengan sweet kiss. Ilustrasi ya. Kalau misalkan for dengan sweet kiss sama itu bukan nggak sama. Ilustrasi saya. Itu ya. Kalau for each ini kan perulangan. Kalau sweet kiss ini kan percabangan atau struktur keputusan ya. Nah, itu. Paham maksudnya? Ada pertanyaan lagi? Sudah paham. Oke. Nah kan kalau ada pertanyaan lain, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk pembahasannya. Tapi kalau continue sama break, paham kan ya? Belum minta ya? Ya lumayan sih kalau saya agak. Oke, kita lanjutkan ya. 7. Ini baru mulai UML ya. Rancangan. Kalau saya lihat materi-materi lain ya, UML itu khusus dia. Khusus dia, ada materi khusus sebenarnya ini dalam satu aktivitas belajar. Dalam waktu seminggu pun 2 aktivitas belajar ya. Ya, paham sampai 30% itu udah bagus sekali ya. Apalagi sudah paham sekali ya, udah bagus sekali. Karena perancangan UML ini ada materi khusus namanya metode perancangan program. Harusnya ya, metode perancangan program itu dari SDLC, itu ya SDLC, Software Development Life Cycle, kemudian model-modelnya, itu ya ada perencanaan, ada perancangan, ada desain dan sebagainya. Nah, di perancangan itu ada namanya UML. Salah satu dari SDLC tersebut. Selain UML, sebenarnya ada DFD. Kalau kalian sempat belajar DFD, atau flow diagramnya. Ada UML, juga Event Model Language. Ada yang bilang, kalau UML itu perancangan. Itu ya. Kalau DFD untuk analisis. Ada yang bilang seperti itu.
Ada yang bilang langsung aja UML atau bisa jadi menggunakan DFT. Ya tergantung situasi kondisi. Ada yang bilang seperti itu ya. Kalau saya biasanya kalau buat perancangan itu ya UML. Kalau mau pakai DFT ya DFT gitu ya. Dua hal yang berbeda kalau saya ya. Ada yang bilang bagian UML ya use case sama activity itu dimasukkan ke analisis. Sisanya kelas diagram, sequence, state card, misalkan ya state card juga dianalisis ya. Sisanya sequence dan kelas itu dimasukkan ke perancangan. Ada yang bilang seperti itu. Cuman kalau pengalaman saya, kalau buat perancangan sistem ya, itu saya masukkan di perancangan UML tersebut. Ada juga eh, fungsional dan fungsional. Kalau kalian TA misalnya tugas akhir membuat program itu pasti ada UML. Pasti ada kebutuhan fungsional dan fungsional dan sebagainya. Itu masuk di SDLC. Pasti ada model-modelnya. Misalkan model ada pakai prototype, ada pakai waterfall, ya, ada pakai ini spiral dan sebagainya. Itu ada materi khusus ya, bisa kalian baca-baca lagi. Nah, ini khusus UML sekarang. UML, Unified Modeling Language, itu secara sederhananya saya bilang untuk perancangan sistem. Kenapa dibuat UML? Kenapa kita harus buat UML gitu misalnya? Agar pada saat orang maintenance coding kita, maintenance aplikasi kita, orang itu tahu itu ya. Misalkan saya sebagai programmer, saya ngoding sampai selesai program misalkan akademi. Kemudian saya naik pangkat atau saya pindah tempat. Ya, saya pindah tempat dari tempat A, misalkan pada saat saya ngoding, saya pindah kerja tempat lain. Nah, berarti otomatis harus ada orang lain yang menggantikan saya. Ya, harus ada orang lain yang ngoding tersebut, melanjutkan coding tersebut, atau maintenance coding tersebut. Nah, kalau orang lain tuh, saya nggak buat UML-nya, saya nggak buat perancangannya, dia bingung. Ini gimana sih alurnya dia? Saya pernah pengalaman soalnya, saya bingung ini alurnya kayak apa gitu ya modelnya. Tapi kalau misalkan sudah ada perancangannya, apalagi udah laporan lengkap ya, orang itu kan tahu, oh ternyata eh, ini programnya seperti ini. Di luar ini kalau manual book itu beda lagi ya. Kalau manual book itu kan untuk klien beda, bukan untuk pengembang. Kalau manual book untuk klien itu ya, bukan untuk pengembang. Nah, kalau untuk pengembang itu UML. Salah satunya UML ya perancangannya, walaupun ada yang lain saya bilang tadi. Ada use case, oh use case itu apa sih yang dilakukan sistem? Ada activity, oh gimana sih alurnya sistem nih? Ada sequence, oh gimana sih hubungan antara codingnya? Ada kelas diagram, oh gimana sih hubungan antara kelasnya gitu misalkan ya. Walaupun di sini ada lainnya collaboration di development, di diagram dan sebagainya. Kalau saya kebanyakan kalau buat perancangan itu ada 4 atau 5 ya. Yang pertama itu use case, yang kedua itu activity, yang ketiga ada sequence, yang keempat adalah kelas diagram. Pernah saya tambahkan state card lagi, satu ada 5. Nah, kalau di penjelasan beberapa tujuan atau kegunaan dari penggunaan UML yang tadi satunya tadi ya. Nah, kalau di sini menyediakan bahasa dan visual pada penggunaan berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa, menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan, dan memberikan model yang siap untuk digunakan. Merupakan bahasa modelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan untuk menuliskan model secara mudah. Ini dia untuk mengembangkan sistem perangkat lunak ini yang saya bilang tadi. Penggunaan sebagai blueprint dengan hasil rancangan sangat lengkap serta informasi detail mengenai coding suatu program. Nah, ini juga. Kemudian nomor 6, memodelkan sistem yang berorientasi objek. Jadi tidak hanya digunakan untuk memudahkan perangkat lunak saja. Oh, bisa yang lain ya. Bisa kasus misalkan, oh gimana sih alur daripada suatu pekerjaan ini, bisa juga. Gimana sih alur daripada suatu proses ini di luar perangkat lunak ya, bisa-bisa aja VBO yang berbasis objek ya. Yang terakhir, menciptakan suatu bahasa modelan yang nantinya dapat digunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Nah, ini kan schedule-nya ya. Cuman untuk saat ini, kalau saya pribadi ya untuk memodelkan suatu sistem atau perangkat lunak. Memudahkan kalau orang lain yang megang coding saya. Dan juga memudahkan bagi programmer pada saat ngetik coding juga ya. Memudahkan bagi programmer pada saat mengetik coding juga.
Dulu saya sempat ikut pelatihan-pelatihan kayak UML, ilustrasinya pasti seperti ini. Ini ya. Misalkan si klien minta ayunan, gitu ya. Ayunannya 2 tali. Kemudian si sistem analis dia membuat pemodelan, membuat perancangannya. Ternyata salah, dia buatnya 3 tali. Nah itu ininya kekeliruan juga kalau itu ya, kekeliruan dengan klien. Ya. Makanya model-model untuk perangkat lunak sekarang ada yang model uh, extreme programming dan sebagainya, itu bisa langsung, oh ini salah, ini salah gitu ya. Nah, bisa jadi ya kalau itu ya pemodelan ini perancangannya itu kalau nggak sesuai akan membuat program kita jadi nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si klien. Apalagi tidak ada UML-nya, ya. Bahkan tambah kacau ya. Oh kok gini? Saya mintanya bukan seperti ini, saya mintanya itu. Aduh panjang banget ini. Kalau kita buat UML-nya udah pasti terpatok seperti itu. Walaupun dalam SDLC ya ada model-model misalkan pakai prototype, ada penyesuaian lagi, ada penyesuaian lagi. Tapi kalau waterfall udah pasti fix nanti ya. Walaupun seperti itu. Tapi tetap aja, saya bilang tadi, ada perancangan, si coding, si programmer akan gampang menyesuaikan dengan uh, apa yang diinginkan oleh user dengan perancangan tersebut. Salah satunya, saya bilang tadi, ini adalah UML. Nah, UML ini itu ada 2 tipe, ada struktur diagram, struktural ya, ada behavior diagram. Struktural diagram ini ada komposit, struktur diagram, deployment diagram, package diagram, profil diagram, kelas diagram, objek diagram, komponen diagram. Kemudian behavior ini ada activity diagram, use case diagram, state machine diagram, interaction diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction review diagram, timing diagram. Nah, kalau saya bilang tadi ya biasanya yang pakai 4 saya buat ini ya, perancangannya. Nah, ini kelas diagram ya, behavior diagram, ada use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state card diagram, activity diagram. Ini secara umum nih seperti ini ya. Udah lanjut lagi. Nah, kelas diagram yang pertama. Kelas diagram itu terdiri dari nama, atribut, dan metode. Metode dari metode ya. Kalau kita belajar uh, uh, coding metodenya kan di web 1, di web sebelumnya ya 2 minggu lalu udah saya jelaskan juga tentang metode. Metode itu proses kegiatan gitu ya, dalam suatu kelas tersebut. Nah, atribut itu sebenarnya variabel. Ya, atribut variabel kalau istilah lainnya. Nah, di dalam atribut dan metode atau metode dapat memiliki salah satu sifat berikut atau sering disebut dengan modifier ya. Ada privat, public, protected. Kalau di buku nyebutnya modifier ya, modifier ya. Public, privat, protected. Ini sangat penting ya. Kalau kalian belajar keamanan pemrograman lanjut ya, kalau misalkan ada keamanan pemrograman. Nah, ini salah satu materi juga, walaupun ini kelihatan simpel, sederhana, tapi salah satu materi juga. Ya, public, privat, protected. Kalau privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Nah, nanti di AB11, kalau nggak salah ya, ada namanya enkapsulasi. Enkapsulasi secara sederhananya, variabel tidak boleh diakses di kelas lain. Ya, variabel tidak boleh diakses di kelas lain. Caranya biar nggak diakses, mengisi privat di sampingnya. Itu enkapsulasi. Nanti ada di AB11 ya. Caranya adalah mengisi privat. Nah, sedangkan kelas lain butuh. Ya, kelas lain butuh variabel. Mengisi nilai variabel itu gimana sih caranya? Makanya metode dan konsep untuk mengisi nilai tersebut. Namanya enkapsulasi. Enkapsulasi itu variabel tidak boleh diakses di kelas lain. Yang boleh diakses adalah konstruktor atau metode. Caranya adalah mengisi privat. Dari sana akan muncul yang namanya setter getter. Ya, nanti di AB11 ada. Dari sana muncul yang namanya setter dan getter. Ya, dari yang tadi. Yang 11. Di sana muncullah yang namanya setter dan
getter. Nah, ini itulah setter dan getter ya dari sana. Ini enkapsulasi materinya. Ini materi. Enkapsulasi. Balik lagi. Ya, itu habis 11 ya enkapsulasi. Jauh banget loncatnya kita. Lanjut lagi. Protected untuk pewarisan itu adalah penurunan sifat dari induk ke anaknya, logikanya ya. Penurunan sifat dari induk ke anaknya. Yang diturunkan apa? Variabel dan metode. Sebenarnya secara sederhananya kita nggak usah lagi membuat variabel metode yang udah ada di induk itu ya. Itu sederhananya sebenarnya seperti itu ya. Tapi di sini pembahasannya eh, sifat, dibilangnya sifat diturunkan dari induk ke anak. Dari sana dibuatlah yang namanya polimorfisme. Ya, dari sana dibuatlah yang namanya overriding. Itu banyak sekali kasus lain atau materi lain yang masuk jadinya di warisan. Di AB11 juga ada yang namanya polimorfisme. Ini enggak muncul di sini ya. Kalau di bukunya ada polimorfisme. Buka bukunya. Kapsulasi. Tadi ada polimorfisme materinya. Nah, ini polimorfisme. Nah, ini dia pewarisan. Dia ada overreading, ada overloading. Ini materinya di materi AB11. Balik lagi ke materi. Nah, tadi nyangkut ini ya protected pewarisan ada polimorfisme, ada overreading. Kemudian public untuk biasa. Nah, ini yang pertama kelas diagram. Kelas diagram seperti yang penjelasan di awal, ada nama, ada atribut, ada metode atau metode saya bilangnya kalau di coding. Nah, ini user, ada buku, saling terhubung, bisa minta buku ya. Nah, ini simbol pewarisan. Di user itu ada user mahasiswa, ini mahasiswa ya. Ini kalau nggak salah pegawai mungkin ya. Ini MSA namanya. Ini pegawai ini. Nama NIP ya pegawai. Pewarisan dari user. Kedua-duanya ini user ya. Kemudian next lagi. Nah, ini use case diagram. Use case diagram itu apa yang dilakukan oleh sistem. Apa yang diperbuat oleh sistem. Kita bisa ngapain sih gitu sebenarnya. Kalau misalkan aplikasi perpustakaan, kita bisa ngapain sebagai user. User saya misalnya user peminjam. Saya bisa ngapain? Oh, saya bisa searching buku. Nah, di sini diisi. Ingat, buletan ini adalah use case kata kerja. Saya bisa klik pinjam buku. Saya bisa klik lihat buku. Saya bisa klik misalkan status buku misalkan itu ya. Nah, itu kata kerja. Kalau di sini ini web customer ya. Ada view item, ada make purchase, ada check out, ada klik register. Klien register. Dia bisa register. Oh, kita register dulu kalau misalkan kalau mau beli kan register dulu gitu ya. Kemudian bisa pembayaran, bisa melihat item, bisa check out. Nah, di sini kalau perhatikan ada include.
Ada include. Ya, sebenarnya ada include, ada extend. Include ketika hal tersebut harus dilakukan. Misalkan kita mau bayar, kita nggak lihat view item, gimana caranya? Kita beli barang nggak lihat item, gimana caranya? Pasti kita ngeliat itemnya. Kita mau bayar, nggak check out, pasti kita check out. Nah, ini wajib. Tapi kalau extend, ada diskon. Misalkan make purchase, diskon. Nah, itu pakai extend. Karena kalau diskon kita nggak ambil, nggak akan ada masalah. Oh, kita nggak bisa belanja kalau diskon nggak ambil. Nggak bisa, nggak ada masalah. Sama kayak Gojek. Oh, diskon apa namanya? Pengiriman kan ya, pengiriman nggak kita ambil, nggak bisa belanja, nggak ada. Kadang saya juga kalau mesen Gojek tuh GoFood ya, GoFood dia lupa saya ngisi diskonnya ya. Padahal ada diskon, lupa saya ngeklik, jadinya lumayan juga nambah ininya harganya. Padahal kalau diskon mengurangi 10.000, jadi saya pikir nambah 10.000 gitu ya. Harganya 20.000 jadi 10.000 harusnya, tapi saya bayarnya 20.000 karena saya lupa klik diskon. Bisa belanja, bisa. Datang barangnya, datang. Nah, itu extend. Tapi kalau include, sederhananya, misalkan kita mau belanja, harus login dulu, itu include. Ya, kalau nggak login, kita nggak bisa belanja. Sama kayak my purchase, kalau kita mau bayar, tanpa ngeliat item, klik item dan sebagainya, kan ngeliat item, kita nggak akan bisa belanja. Gimana caranya? Nah, gitu modelnya. Kalau include itu wajib. Kalau extend tuh, kalau nggak ada juga nggak masalah, itu modelnya. Nah, itu sederhananya. Seperti itu. Ada include, ada extend. Nah, sequence. Sequence diagram itu udah masuk ke sistem. Sequence diagram biasanya ada 3. Bisa lebih ya. Minimal ada 3 harusnya. Ada boundary, ada control, ada entity. Ini namanya boundary. Ini namanya control. Ini namanya entity. Nah, kalau dari Star UML, saya coba buka Star UML ya. Karena saya udah lama nggak megang Star UML ya. Dulu awal-awal saya belajar UML, saya pakai Star UML. Karena lisensinya udah habis ya. Padahal sebenarnya saya dapat yang tanpa ini ya, maksudnya bisa pakai selamanya ya. Cuman saya ganti-ganti laptop, itu install ulang dan sebagainya, udah lupa saya di mana taruh lisensinya. Jadinya ya nggak bisa dipakai lagi. Ini sebulan ya ini ya, kalau dari installer ini. Nah, kita misalkan sequence diagram, nah bentuknya seperti ini. Nah, ini masih kotak-kotak ya. Dulu saya sempat coba ya, saya lupa caranya. Untuk merubah dia boundary control entity. Nah, kalau dari Star Wars, saya lupa. Saya biasanya sekarang pakai visual paradise. Nah, ini dia. Saya pakai ini biasanya. Nah, ini. Kalau kita mau create new, create new. Nah, anggapnya sequence. Ya kan bisa kita cari diagramnya di sini ya. Dari sini. Sequence diagram ini kan ada. Sequence diagram. Cuman jeleknya kalau pakai ini tergantung internet ya. Nah, di sini udah langsung dia. Ini boundary, ini control. Ya, identity. Coba perhatiin sama kan ya. Nah, ini kan boundary, control, entity. Boundary, control, entity sama ya. Kalau di StarML itu bisa buatnya. Saya lupa ini ya. Udah lama banget, udah hampir 7 tahun, 8 tahun, mungkin lebih mungkin ya. Karena saya waktu tesis perancangan saya menggunakan StarML. Pada saat ada proyek-proyek penelitian saya menggunakan StarML. Itu udah tahun
2010 2011 ya, 2012. Terus saya pakai Star UML itu udah 10 tahun ya, itu lebih. Saya lupa ini makanya. Nah, habis itu karena lisensinya habis, itu saya ganti dengan Visual Product. Itu bebas saja sebenarnya, bebas saja ya. Bebas saya menggunakan apapun. Star UML boleh, yang lain boleh. Nah, ini Foundry Control. Kalau mau new project ya tinggal ini diagram, misalkan diagram. Kalau mau nyari kelas diagram ya ini. Seperti saya bilang tadi, jeleknya ya karena online ya, jadinya ya agak lambat kalau internetnya kurang bagus. Seperti ini, saya ditambahkan lagi nih. Nah ini garis-garis ada irrigation, ada generation, dan sebagainya. Nah ini ada garis-garis ya, ini, ada message dan sebagainya. Ini sebenarnya ada loop, ada referensi, ada ini ya, frame banyak nih ininya. Nah ada yang biasa juga, ini yang biasa ya, sama kayak Star OML ini. Pakai ini nggak bisa, di sini aja sih boundary itu misalkan ya, bisa-bisa aja. Nah, menghubungkan dari sini kan, dari sini. Nah, bisa seperti ini, bisa kita sesuaikan lagi. Ini nggak pakai mouse agak ini ya, kita sesuaikan. Nah ini square. Saya jelaskan ini customer, dia melakukan login, ini boundary. Boundary itu tampilan ya. Kita melakukan login pasti di tampilannya. Ini ada aplikasi, tampilannya ada, GUI-nya ada, itu kita klik. Nah ini boundary. Ada berapa tampilan, misalkan ada 10 tampilan, kita buat 10 boundary. Misalkan ya, kalau dalam satu ini ya, biasanya kadang-kadang dipisah ya. Kalau mau satu baris proses ini, ada berapa tampilan, kita masukin sini. Boundary bisa lebih dari satu. Kontrol bisa lebih dari satu. User, tabel nih ya, bisa lebih dari satu. Nggak hanya satu. Ini kan minimal 3 saya bilang tadi ya. Nggak mungkin nggak ada boundary, kecuali memang ini kayak CLI ya, bisa-bisa aja. CLI juga boundary namanya ya, tampilan juga. Kalau ini ada tampilan. Login, kemudian security manager ini proses, dia akan validasi user ya. Kemudian cek ke user ini ada nggak, kemudian dibalik lagi, kemudian ini diri sendiri, validation. Kemudian result hasil. Nah ini nggak usah diisi, nggak masalah. Karena ada yang bilang sequence itu berawal dari user, berakhir di boundary, berakhir di sini. Ini nggak usah isi, nggak masalah. Isi juga nggak masalah ya. Berawal dari user, berakhir di boundary, resultnya di boundary. Kita lihat di sini. Tapi tanpa tulisan ya, tanpa ini juga nggak masalah. Teman banyak yang isi di sini diisi, tapi nggak diisi tulisan. Ya, dikosongin aja. Kalau yang lain kan ada tulisannya, nah ini nggak ada. Anggap aja seperti kita melihat di login, dimunculin ke kita. Nah, itu untuk sequence. Ada pertanyaan dulu? Belum lanjut lagi? Ada ruang kosong ya. Saya pikir internetnya nih kurang ini. Ada mau ruang kosong. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ini namanya state card. State card itu
sebenarnya mirip kayak activity, cuman dia dalam satu kegiatan sampai selesai gitu ya, logikanya itu. Menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli ya, maaf, yang diterima. Pada umumnya state card diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state card diagram pasti, sama kayak activity. Satu proses itu, satu kegiatan, satu aplikasi bisa lebih dari satu activity. Nah, misalnya login, ini kan baru login doang ya, sampai muncul main program. Dan main program, kita klik apa, ada state card lagi. Kemudian ada menu lain lagi, ada state card-nya lagi. Kan seperti itu. Lanjut, activity. Nah, ini dia activity. Activity ini misalnya ada swimline-nya. Swimline-nya ini ya. Swimline-nya ini. Ini kadang dibuat namanya sistem. Ya, sistem. Validasi kan sistem ya. Validasi data kan sistem juga. Mengembalikan buku, misalkan si user, anggota, kemudian validasi buku ada atau tidak di sistem. Jika iya, maksudnya denda atau enggak ini ya. Denda atau enggak, kemudian misalkan kalau iya, dia kena denda, bayar denda. Baru validasi data lagi. Ada ini ya. Kalau tidak ada denda, langsung keluar. Ulang lagi, mengembalikan buku, validasi data di sistem, dia denda atau tidak. Kalau denda, dia akan bayar denda. Kalau tidak, dia akan validasi data. Nah, ini juga sama, sama ya. Ada yang bilang berawal dari user, berakhir di sistem. Ini sistem sebenarnya. Denda, data ya selesai. Nggak ada memunculkan lagi informasi ke sini. Kalau selesai biasanya di sistemnya. Itu activity diagram. Kalau kita pakai prototype, ini ketutup. Jadi activity diagram. Sebenarnya bebas saja, sama kayak menggunakan tool Visual Studio Code boleh, menggunakan NetBeans boleh, Eclipse boleh, dan sebagainya. Nah, ini dia. Ada Swimline ya. Nah, ini Swimline. Habis yang dibuat kayak gini. Nah, ini dia anggota. Nah, nah, seperti contoh. Tinggal ambil-ambil aja sekarang. Terus ini. Dari yang pakai ini. Coba. Pakai ini juga bisa. Pakai ini ya. GPT dan seterusnya ya. Sesuaikan dengan di ini. Nah, sesuaikan dengan yang di sini. Udah bisa. Kalau di 8, kalau nggak salah, cara membuatnya ya, dengan Star UML. Ya. Kalau di sini, itu cara install ya, kalau di sini ya, saya lihat. Jadinya. Bukan cara install sih, disuruh install itu ya. Cuma 2 aja, udah install.
Kalau di buku kalau bukunya 7 7 ya. Bukan 6 berarti. Terakhir ya. Management plan ini ada di Star Mail dikasih tahu di sini ya. Di sini ada fork sama join juga ya. Ada fork, ada join. Kalau fork itu ketika ada berapa menu ya sekaligus masuk, kemudian hasil akhirnya ada. Ini fork join. Di sini ada decision ya percabangan. Nah, ini dia. Ini di sini dia kotak-kotak aja. Aplikasi beli barang pembayaran. Nah, dia kotak-kotak. Boundary control entity. Nah, dia kotak-kotak aja. Kalau pakai visual paradigm dia ada ini ya. Sama aja, nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya pakai kotak-kotak boleh. Tapi biasanya secara umum itu dia boundary control entity yang tadi itu. Di visual paradigm ini juga ada yang kotak-kotak tadi ya. Kalau square ya. Nah, ini dia kan kotak-kotak ini bisa juga. Nah, di sini pembuatannya silakan dibaca. Kemudian saya lanjutkan di nah, aktivitas belajar berikutnya yang kalau di buku modul 7. Nah, ini baru mulai susah. Saya bilang tadi, kalau masih menyangkut variabel, tipe data, perulangan, percabangan, itu masih gampang. Nah, kalau udah masuk yang ini baru udah susah. Tapi nggak susah banget, nggak. Tapi udah materi lebih tinggi lagi levelnya, teman-teman. Udah masuk di PBO. Kemudian secara umum ada 3 pilar penting dalam PBO. Sebenarnya ya, yang pertama adalah pewarisan, yang kedua adalah polimorfisme, yang ketiga itu adalah enkapsulasi sebenarnya. Itu 3 pilar penting. Nah, di dalam itu ada kelas abstrak, ada kelas interface. Nah, kelas abstrak dengan interface sebenarnya hampir mirip. Kalau kita lihat ya. Namun bedanya, kalau abstrak itu di pewarisan, kalau interface itu di luar pewarisan. Dan yang berikutnya, ada yang saya baca dari buku. Kelas interface itu membuat Java bisa multiple inheritance gitu ya. Java itu kan nggak boleh ya. Java itu PBO itu melarang yang namanya multiple inheritance atau sering disebut dengan lebih dari satu induk. Nggak boleh satu anak memiliki lebih dari satu ibu gitu ya. Kan lucu jadinya. Pasti satu ibu dan satu bapak itu ya. Kandung ya, kandungnya saya bilangnya. Mirip seperti itulah ini ya. Multiple inheritance itu nggak boleh di Java. Nggak boleh satu anak memiliki lebih dari satu induk. Satu induk boleh memiliki lebih dari satu anak. Nah, tapi kadang coding atau kadang kasus butuhkan lebih dari satu induk. Gimana caranya? Dibuatlah kelas interface. Makanya ada kalau kalau di gawai terutama ya, extend kelas anak, extend induknya, implement induknya yang lain. Misalnya itu ya. Bisa-bisa aja seperti itu. A, extend B, implement C. Bisa seperti itu. Jadinya semua sifat C dia memiliki juga. Ini abstraksian adalah suatu cara untuk melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana. Penyederhanaannya tersebut dilakukan dengan menyembunyikan detail implementasi dari objek sehingga hanya sisi fungsional saja yang ditampilkan. Nah, ini kan penjelasannya ya. Ya. Ini contohnya, ini abstrak ya. Ada shape, ada triangle, ada circle.
SIP ini kan misalkan bentuknya ya. Nah, get area ini apa? Kan bingung. Ini abstrak. Metode abstrak. Ketika dia masuk ke triangle, oh baru tahu. Oh, ternyata segitiga. Rumusnya apa? Setengah kali ales kali tinggi. Itu ya benar ya, segitiga ya. Rumusnya apa? Setengah kali ales kali tinggi. Kalau masuk ke circle, ada lingkaran, rumusnya beda lagi, VR kuadrat. Jadi ini itu dia menyediakan metode abstrak yang dipakai oleh yang lain, isinya berbeda-beda. Ini itu ya. Isinya berbeda-beda. Ini isinya VR kuadrat, isinya setengah kali alas kali tinggi. Ya ininya VR kuadrat beda-beda. Nah, itu namanya kelas abstrak. Ya, itu namanya kelas abstrak. Ininya nggak tahu kita mau ngisi apa. Setelah anaknya ngisi, baru tahu. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, ini dia. Circle, rumusnya itu, ini dia. Rumusnya itu PR kuadrat. Nah, get area. Get area di atas, di sheet ini, dia kosong, abstrak. Kosong. Dia nggak siapa apa karena kalau diisi rumus kan bingung. Ini mau segitiga, mau lingkaran, persegi panjang, persegi, dan sebagainya. Hanya dibuatlah kelas abstrak karena ini kita nggak tahu. Kemudian kelas abstrak, ciri-cirinya ada abstrak di depannya, ada kelas. Depan kelas ada abstrak. Ini public depan kreatif ini modifiernya. Kemudian kelas abstrak minimal ada satu metode abstrak. Minimal ada satu metode abstrak. Metode abstrak adalah metode ini. Sebuah kelas disebut abstrak bila memiliki paling sedikit satu atau lebih metode abstrak. Suatu kelas abstrak ciri-cirinya adalah ada abstrak depannya. Ini saya bilang tadi ya. Kemudian kelas abstrak wajib memiliki minimal satu metode abstrak. Ya, minimal memiliki satu metode abstrak. Ciri-ciri metode abstrak ya ada abstrak di depannya. Ya, minimal ada satu metode abstrak. Di awal untuk ini kita nggak tahu rumusnya. Baru setelah anak-anaknya ini extend ini anaknya ya. Triangle extend shape ini anaknya. Ini anaknya. Ya. Maaf, ini anaknya. Ini anaknya. Ini induknya. Jadi maaf. Induknya shape. Ini induknya, ini anaknya. Ini induknya, ini anaknya. Minimal ada satu metode abstrak di induknya. Abstrak hanya untuk pewarisan. Dan kita lanjutkan. Nah, ini untuk interface yang tadi. Ada pertanyaan dulu yang ikut meeting ini untuk abstrak dulu. Extend ini untuk manggil induk ya. Circle anaknya, induknya shift. Kalau pewarisan, ciri-cirinya atau sering dibilang apa yang dimiliki oleh induknya pasti dimiliki oleh anaknya. Tapi kebalik, apa yang dimiliki anaknya belum tentu dimiliki oleh induknya. Itu kalau pewarisan konsepnya ya. Semua yang ada di sini anaknya memiliki. Semua yang ada di sini belum tentu induknya memiliki. Dan konsepnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu yang ikut meeting? Oh, ada yang masuk lagi ya. Ini Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Ini. Oh, Mas atau
Bapak ya, Ade Yusuf Cahyadi. Ya, semoga nggak bingung ya dari penjelasan saya. Nggak paham. Kalau nggak paham ya bisa utarakan di sini atau di diskusi. Itu abstrak. Sekarang lagi satu ada namanya interface. Nah, berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Sebagai contoh, perhatikan icon-icon aplikasi di smartphone. Untuk menjalankan aplikasi tersebut, Anda hanya perlu mengklik aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut dapat Anda gunakan. Icon tersebut adalah interface ya sebenarnya. Karena aplikasi dapat juga tombol-tombol yang jika ditekan ada kejadian-kejadian yang muncul seperti nyala, mati suara, bernama besar, suara berapa kecil dan lain-lain. Nah ini dia. Mirip seperti abstrak sebenarnya. Ini kelas induknya, Onisar, ini ada, oh, maksud saya induk ya, tapi ini kan bukan pewarisan ya. Kelas utama maksud saya. Ini punnya ini ada pun on, power off, volume up, volume down. Nah semua ini ada metode yang sama. Power on, di sini juga power on itu untuk Xiaomi kayak apa, untuk iPhone kayak apa, prosesnya untuk Samsung kayak apa, untuk Oppo kayak apa. Tapi dia menyediakan metode yang sama persis seperti tadi abstrak yang tidak ada isinya. Perbedaannya kalau interface itu ya tidak ada ini ya, nggak ada kelas, nggak ada tulisan kelas tuh maksud saya ya. Kalau interface itu tidak ada tulisan kelas, adanya cuma interface saja. Kita lihat codingnya, dia tidak ada kelas, ada interface saja. Interface pun, tadi kan abstrak kelas, ini interface saja. Ada power on, ada power off, ada volume up, volume down. Dan dia jelaskan di sini, dan di sini, ada turn on the phone, sebagainya. Kemudian baru ini ibaratnya seperti anaknya Xiaomi ya, tapi kata di Kanistan itu anaknya. Di sini mirip seperti Xiaomi implement pun. Kalau tadi kan triangle, segitiga, extend, shift tadi ya. Sekarang Xiaomi implement pun. Digabung bisa, bisa. Antara pewarisan dengan interface bisa. Abstrak tadi ya. Interface atau pewarisan dengan terus bisa. Jadinya anggapnya A, extend B, implement C bisa. Ya, bisa. Itu jadinya dia memiliki dua induk ya. Logikanya seperti itu. Pun ini seperti induknya Xiaomi anaknya. Walaupun ini sebenarnya beda lagi ya kasusnya ya. Bukan pewarisan ya. Bukan induk anak lagi. Kalau pewarisan baru induk anak. Tapi mirip konsepnya. Ini mirip kayak abstrak dia. Nah, itu untuk materi interface dan abstrak ya. Lanjut lagi. Ini pewarisan. Dalam pada Juni. Ada langsung PPT-nya. Ini 9. 10. Nah, ini baru pewarisan ya. Nah, ini pewarisan. Pewarisan itu secara konsepnya apa yang dimiliki oleh induk pasti dimiliki oleh anaknya. Baliknya, apa yang dimiliki anaknya belum tentu dimiliki oleh induknya. Extend dia kalau keywordnya extend. Induknya misalkan kelas pegawai, kelas manajer, kemudian kelas manajer extend pegawai. Ini pegawai, manajer, induknya pegawai. Manajer dan anaknya. Jadinya apa yang dimiliki oleh induknya
pasti dimiliki anaknya. Apa yang dimiliki anaknya belum tentu dimiliki induknya. Contohnya seperti ini. Nama dan gaji manajer memiliki dia. Jadi ini kita tinggal panggil aja, nggak usah deklarasi lagi. Dia udah memiliki variabel nama dan gaji. Tapi kebaliknya, pegawai ini nggak memiliki variabel departemen, nggak memiliki, karena ini miliknya anak. Jadinya anaknya memiliki 3 variabel, nama, gaji, dan departemen. Induknya memiliki 2 variabel. Nah, itu maksud saya bilang, apa yang memiliki induknya pasti dimiliki anaknya. Apa anaknya belum tentu dimiliki oleh induknya. Itu konsep sederhana dari pewarisan. Pewarisan dari dan kelas. Kalau di UML itu simbolnya kayak gini. Ada yang isi juga kosong ya. Kalau di Visual Paradigms ini kosong dia. Nah ini kosong kan, kosong ininya, kosong bisa dibuat seperti itu juga. Ada yang si hitam semua. Yang penting bukan garis panah kayak gini ya, tapi dia garis panahnya ada isiannya di dalamnya. Ini untuk lebih jauhnya kita lanjutkan di ini modifier tadi ya, sebar public protected. Kita lanjutkan di web berikutnya ya. Nah, 10 ini tidak terlalu banyak saya jelaskan. Barisan untuk 11 ini yang tadi ya, polimorfisme dan kapsulasi. Ini sangat penting juga untuk kita belajar DBO. Makanya tadi saya bilang ada 3 pilar penting yang biasanya DBO, pewarisan, enkapsulasi, sama polimorfisme. 3 pilar penting ini harus dikuasai kalau mau belajar DBO. Yang lain kan ini ya, yang lain kan ngikutin ya, kayak interface abstrak gitu ya, kan ngikutin dia. Kemudian dasar-dasar tadi yang ngikutin juga ada variabel dan sebagainya. Itu pasti dasar-dasar coding yang harus kalian kuasai biar bisa melangkah ke yang 3 ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Untuk tugasnya aman? Saya baru cek terakhir ada 3 ya, atau 4 ya, lupa saya. Kelas ini malah kosong ya. Kelas ini kayaknya pagi ini kosong deh, belum ada yang ngumpul. Kalau kelas lain yang udah saya cek dulu. Ya kan, walaupun 1 Desember ya, masih terakhir 1 Desember ya. Dijadiin 1 tugasnya semua. Kemudian kalau ada yang ngumpul tugas, di tugas 1 kan masih ada sampai 1 Desember ya, itu kabarin saya ya. Contohnya saya lupa ngecek. Jadi saya setiap malam saya rutin cek. Ada nggak yang ngumpul? Nah ini, oh 0 ya, belum ada yang ngumpul sama sekali. Kalau yang tugas 1, ada nggak yang udah ngumpul lagi? Tugas 1 di 6. Ini di 6 ada 2 ya. Di 4. Biar nggak kelewatan. Oh, belum ada. Baru 11 ya yang ngumpul ya. Dari berapa nih? 20 kalau nggak salah. Ini 20. Kurang 9. Karena masih dikasih waktu sampai 1 Desember. Ya semoga bisa dikumpulkan tepat waktu ya. Tidak melewati batas. Kalau tugas itu sangat penting sekali. Nggak ngumpul tugas ya bisa jadi nggak lulus itu ya. Makanya dikasih perpanjangan sampai ini 1 Desember juga. Aman. Ada pertanyaan dulu yang ikut meeting ini? Kalau nggak ada saya tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, web ini ya, web saya hitung web kedua ya. Padahal kalau dari prodi ini web ketiga ya. Hitungannya web pertama dari prodi, web kedua dua minggu lalu, web ketiga ya. Sekarang saya tutup. Semoga
ilmu yang saya berikan dari web ini bisa bermanfaat ya. Selamat siang semuanya.